warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arik Albayhaqi dengan NIM 340-321-0128 dari Prodi Akuntansi Reguler G. Saya dari kelompok 8. Saya mau mempresentasikan tentang pengendalian manajemen pada perusahaan multinasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivalda Aranda Putra dengan NIM 340-321-0131 dari Akuntansi Reguler H akan menjelaskan materi mengenai pengendalian manajemen pada sebuah proyek. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengendalian manajemen merupakan proses vital untuk memastikan keselarasan tujuan mencapai hasil yang diharapkan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Di perusahaan multinasional ini meliputi berbagai aspek seperti perencanaan, pengawasan, dan koordinasi aktivitas bisnis di berbagai negara. Dan selanjutnya ada pemahaman tentang perusahaan multinasional, yaitu definisi yang pertama yaitu perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara. Selanjutnya yaitu pemahaman tentang perusahaan multinasional. Yang pertama ada definisi perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara, memiliki kantor pusat di satu negara dan cabang atau anak perusahaan di negara lain. Mereka sering terlibat dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan finansial lintas batas. Terus yang selanjutnya ada struktur dan organisasi. Perusahaan multinasional dapat memiliki struktur organisasi yang beragam, termasuk struktur fungsional, divisional, dan matriks, disesuaikan dengan strategi dan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu tentang pengendalian manajemen dalam perusahaan multinasional yang ada 3 faktor, yaitu perbedaan budaya. Perbedaan budaya beradaptasi dengan budaya kinerja dan nilai-nilai yang berada di berbagai negara. Dapat menjadi tantangan dalam merupakan kebijakan dan standar yang efektif. Terus yang kedua ada perbedaan hukum dan peraturan. Perbedaan hukum dan peraturan di berbagai negara dapat menimbulkan kerumitan dalam hal kepatuhan dan mengambil keputusan. Ada fluktuasi nilai tukar, yang dimana fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi profitabilitas dan arus kas perusahaan multinasional. Pengelolaan risiko nilai tukar menjadi penting. Selanjutnya ada budaya dan nilai-nilai perusahaan multinasional. Yang pertama adalah etika bisnis dan komunikasi pembangunan sistem dan depresi dan inklusivitas. Yang pertama etika bisnis, yaitu membangun budaya etika bisnis yang kuat dan konsisten di semua lokasi adalah hal penting untuk membangun kepercayaan dan integritas. Yang kedua ada komunikasi membangun sistem, yaitu komunikasi yang efektif lintas batas dapat membantu mengatasi hambatan bahasa dan budaya untuk mencapai kolaborasi dalam koordinasi yang baik. Selanjutnya ada diversitas dan inklusivitas, yaitu mendorong diversitas dan inklusivitas dalam tim dan kepemimpinan membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan menghargai perbedaan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengendalian manajemen pada perusahaan multinasional. Sistem pelacakan dan pemantauan kinerja yang komprehensif membantu manajemen memahami status dan tren bisnis secara permanen. Penganggaran dan perencanaan. Proses penganggaran dan perencanaan yang terintegrasi membantu mengelola sumber daya secara efisien dan mencapai sasaran keuangan. Audit internal membantu dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko, menilai efektivitas pengendalian, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Selanjutnya, penetapan harga transfer antar afiliasi. Tujuannya menentukan harga yang adil dan wajar untuk transaksi antar afiliasi untuk menghindari penggelapan pajak dan memaksimalkan profitabilitas. Metode terdapat berbagai metode yang dapat digunakan seperti metode biaya plus, metode harga pasar, dan metode keuangan bersih. Dokumentasi yang penting untuk
mendokumentasikan metode penetapan harga transfer yang digunakan untuk keperluan audit dan pemeriksaan. Selanjutnya, koordinasi dan integrasi kegiatan operasionalitas negara. Selanjutnya, standarisasi. Menetapkan standar operasional, proses, dan prosedur yang konsisten di semua lokasi untuk memastikan keselarasan dan efisiensi. Teknologi yang melepaskan platform teknologi yang menghubungkan semua lokasi untuk memfasilitasi komunikasi, berbagai informasi, dan kolaborasi. Tim lintas negara membentuk tim lintas yang terdiri dari anggota berbagai lokasi untuk mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Dan terakhir, praktik terbaik dalam pengendalian manajemen perusahaan multinasional. Terapkan prinsip-prinsip pengendalian manajemen yang kuat, termasuk perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja. Gunakan teknologi informasi secara strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Beradaptasi dengan perbedaan budaya dan hukum, dan membangun tim lintas negara yang solid untuk mendorong kolaborasi dan inovasi. Langsung saja ke materi yang kedua, yaitu pengendalian manajemen pada sebuah proyek. Pengendalian manajemen proyek merupakan hal yang penting untuk memastikan proyek dapat selesai dengan sesuai rencana dan sesuai target. Definisi manajemen proyek yang kesatu adalah manajemen proyek adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan pemodifikasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai target proyek. Terus yang kedua adalah tujuan. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan tepat waktu dan dalam anggaran yang ditentukan. Selanjutnya adalah permasalahan utama dalam pengendalian sebuah proyek, manajemen proyek. Yang kesatu adalah kurangnya komunikasi. Miskomunikasi dapat menyebabkan keterlambatan, kesalahan, dan frustasi. Terus yang kedua adanya kurangnya perencanaan. Kurangnya perencanaan adalah rencana proyek yang tidak jelas, dapat menyebabkan kurangnya fokus dan kendali. Terus yang selanjutnya adalah perubahan skop. Perubahan skop yang tidak direncanakan dapat menyebabkan keterlambatan dan biaya tambahan lainnya. Selanjutnya adalah kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya tenaga kerja dan modal dapat menghambat sebuah proyek untuk mencapai target tertentu. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang peran manajemen produksi dalam pengendalian proyek. Yang pertama adalah perencanaan. Merencanakan kegiatan produksi dan memastikan ketersediaan sumber daya. Yang kedua ada penjadwalan. Menentukan urutan kegiatan, produksi, dan jadwal perencanaan. Yang ketiga adalah penganggaran. Pengelola biaya, produksi, dan meminimalkan pemborosan. Dan keempat ada pengawasan. Memantau proses produksi dan memastikan kualitas produk. Selanjutnya, pentingnya pengawasan dalam penyelesaian proyek. Yang pertama, memantau kemajuan proyek secara berkala dan memastikan sesuai proses. Yang kedua, ada mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan pencegahan. Yang ketiga, ada mengelola perubahan dan memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas. Selanjutnya ada analis make or buy dalam pengendalian proyek. Yang pertama ada analis biaya. Membandingkan biaya produksi sendiri membeli dari pihak ketiga. Yang kedua ada analisis kualitas. Memastikan kualitas produk dari pihak ketiga memenuhi standar. Yang ketiga adalah analisis waktu. Mengevaluasi waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi sendiri dan membeli. Dan yang keempat ada analis
Analisis kapabilitas. Mempertimbangkan kemampuan internal untuk menghasilkan produk. Dan materi selanjutnya ada karakteristik proyek yang berbeda dari operasi rutin. Yang pertama ada titik akhir. Proyek memiliki batas waktu dan ruang waktu, lingkup yang jelas. Yang kedua ada unik. Setiap proyek memiliki tujuan dan karakteristik yang unik. Yang ketiga ada temporer. Proyek memiliki awal dan akhir yang ditentukan. Yang keempat ada berorientasi pada hasil. Proyek ditunjukkan untuk menghasilkan produk atau layanan tertentu. Dan untuk materi yang terakhir adalah ada kunci keberhasilan pengendalian manajemen proyek. Yang pertama ada komunikasi. Membangun komunikasi yang efektif dan transparan. Dan kedua ada perencanaan. Membuat rencana yang detail dan realistis. Yang ketiga ada pengawasan. Memantau kemajuan proyek secara berkala. Dan yang terakhir ada adaptasi. Menyesuaikan rencana dan strategis yang diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata dan salah ucap. Wajar manusia bukan nabi boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.